Ada 3 doa yang tak tertolak. Pertama, dakwatul walid, doa orang tua kepada anak. Yang kedua, dakwatus shaim, doa orang yang berpuasa. Yang ketiga, dakwatul musafir, doa orang yang musafir. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, doakan anak kita yang baik. Kalau manggil anak, panggil dia, calon Kapolri, sini kau sebentar. Calon gubernur, calon ulama, calon presiden. Ibu kalau marah jangan manggil anak, setan. Untung anak itu apa nih menjawab. Kalau anak itu pandai menjawab, sebentar ya mak setan. Bapak-bapak doanya makbul, ibu-ibu doanya makbul. Insya Allah di bulan Ramadan tiap malam doakan supaya anaknya jadi penghafal Quran. Amin ya Rabbal. Anak Ustadz Somad Mizyan Hazik Abdillah, anak Ustadz Somad Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah. Yang ingat namanya sebutkan, yang tak ingat namanya setelah mendoakan anak ibu, mendoakan suami, setelah bapak mendoakan istri, doakan juga anak Ustadz supaya dijaga Allah dari fitnah akhir zaman. Ini kenapa tak penuh-penuh kotak bapak ini dari tadi? Masya Allah, pindah. Oh, dipindahkan, ditransfer langsung. Masya Allah, tabarakallah. Kotak yang lain tinggal, kotak ini akan kekal abadi sampai hari kiamat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang, mobil kredit, motor kredit, panci kredit, rumah kredit. Satu-satunya yang lunas di rumah itu bininya. Itulah cuma yang lunas. Betul bu? Betul pula kata ibu. Tapi insya Allah orang singkut kalau mati meninggalkan Masjid Al-Muhajirin. Allahu Akbar. Orang singkut kalau mati meninggalkan ambulan, menolong orang susah, orang sakit terbantu, orang meninggal tertolong. Mudahlah urusan masyarakat singkut insya Allah. Amin. Dengan mendengarkan tablik akbar siang ini, semua kabupaten kota yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Papua, semua masjid-masjid terinspirasi. Sampai inilah yang mau kutanya dari tadi, kenapa sorbanku tak balik-balik? Sudah ditumpahkan situ tak? Udah? Banyak dapat? Di tanah saya mau minta ini. Mau minta ini? Nah, ambillah. Masyaallah, barakallah. Allah. Sampai tanggal mikwan. Masya Allah, tabarakallah. Hidup kita ini singkat bu. Hidup kita ini singkat pak. Kalau bisa tinggalkanlah kenangan yang baik. Kalau Abdul Somad mati, orang singkut dapat kabar WhatsApp sudah meninggal Ustadz Abdul Somad, insya Allah yang ditinggalkan kenangan-kenangan yang baik. Kalau saya mati mau bapak mengirimkan Al-Fatihah. Kalau dapat berita saya mati mau membacakan tahtim tahlil, mau mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu. Apa yang mau kita cari hidup ini? Betul. Yang dimakan busuk, yang dipakai. Satu hari kita makan 2,5 ons. 1 bulan kita makan 7. 1 bulan kita 2,5 ons, 2,5 ons, 2,5 ons. 1 bulan 7,5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya nih biar kurus-kurus begini, ini sudah membusukkan 4 ton 600 kilo. Dari mana Ustaz hitung? Saya lahir 1977, sekarang 2024, berarti umur sudah ku bilang umurku 47, lain bilang juga 27, apa boleh buat? Berarti sudah membusukkan 4 ton 700 kilo. Kalau yang di kandang kambing, itu di skop, disiramkan ke cabai, insya Allah cabainya subur. Tapi kalau yang 4 ton 700 kilo tadi disiramkan ke cabai, layu mati kontan. Saking kan tak adanya guna manusia. Kalau bisa kita meninggalkan yang baik-baik. Orang singkut kalau mati meninggalkan apa? Meninggalkan ambulan. Setiap lewat ambulan Masjid Al-Muhajirin singkut,
semuanya mengenang Ustaz Abdul Somad, insya Allah didoakannya Ustaz Somad, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Belum lagi, belum. Memang payah ya kalau ceramah sama orang jujur ini. Apalah susahnya kalian pura-pura tak dengar, pura-pura diam untuk menjaga perasaanku. Mudah-mudahan Ustaz Somad ini diberikan Allah umur yang berkah. Ketika kita mendoakan saudara kita di malam Ramadan, apa kata Allah Ta'ala? Mengaminkan, mengirimkan malaikat. Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka mislu, engkau dapat yang sama macam yang engkau doakan untuk saudaramu. Jaga hati, jangan sampai ada hasad dengki, jangan sampai ada busuk hati. Ini masjid-masjid kami, yang mewakafkan kami, yang beli karpet kami, tapi kami tak dapat tempat duduk. Jangankan duduk, tegak pun payah. Kenapa Ustaz Somad yang berdiri? Kenapa Ustaz Somad yang disediakan karpet? Kenapa Ustaz Somad yang disediakan? Tadi ada kursi, ini diangkat orang tua pula kursi. Parah juga panitianya. Kenapa Ustaz Somad yang disediakan mimbar? Nampaknya yang disediakan karpet saya, yang disediakan mimbar saya, yang disediakan mikrofon saya, yang disambut dikawal dari pintu saya. Tapi yang masuk surga boleh jadi yang berdiri di balik-balik pintu sana lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia ini kalau mati, jabatan tinggal, rumah tinggal, mobil tinggal, cincin tinggal, jam tinggal, baju tinggal, peci tinggal. Cantik peci Ustaz Somad. Ini peci hadiah dari Ustaz Ican, tulisannya Khairul Umam, gambar pokok kurma. Ini pokok kurma nih, bukan pokok sawit. Ini merek cincin ini pun dikasih orang. Cincin ini mereknya Casio, kasih orang. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Belum pernah saya nengok orang Islam mati bawa cincin. Ada orang singkut mati bawa cincin. Ada orang singkut mati bawa rantai. Ada orang singkut mati bawa gelang. Saya ke rumah jamaah takziah meninggal. Apa kata dia? Ustaz Somad, kakak saya cincinnya, gelangnya, rantainya, subangnya, antingnya, emasnya 1 cawan Pak Ustaz. 1 cawan penuh emas. Mana emasnya itu sekarang? Dibawa lakinya Pak Ustaz untuk tak boleh suuzon. Mana pula ada? Tak ada bapak ni terpikir untuk berbini lagi, tak ada. Dipakainya untuk buat rukun, untuk beli kebun sawit. Setelah duitnya banyak baru dia berbini lagi. Betul kan Pak? Betul pula kata orang ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keluar kita dari masjid, beda doanya masuk masjid. Kalau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan aku pintu rahmatmu. Kenapa? Karena di dalam masjid malaikat mendoakan Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma firlahu. Makanya selama di bulan puasa berlama-lama di dalam masjid. Semakin besar masjidnya, semakin banyak AC-nya, semakin kencang kipasnya, makin banyak orang di masjid. Kalau tidur siang di masjid jangan telungkup. Kenapa? Karena air liur basi tumpah pas di tempat sujud. Nanti malam orang tarawih, imamnya khusyuk, makmumnya busuk. Kalaupun mau tidur juga di masjid telentang. Pak Ustadz, aku nih Pak Ustadz telentang pun ngences juga. Sebelum tidur singgah ke supermarket beli pampers, pakai di muka. Masjid bukan tempat tidur, masjid rumah Allah, masjid tempat ibadah. Ini orang kalau siang Ramadan tidur, kalau dibangunkan bangun, 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 bangun. Apa kata dia? Naumus shaim huwal ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah.
hafal pula di hadis itu. Hadis yang lain tak ada dihafal. Hadis tentang tidur nih hafal. Ini yang saya ceritakan ini betul apa tak betul? Ada di singkut begini? Enggak ada, enggak. Memang dulu pernah ada, tapi udah mati udah. Yang sekarang ini orang singkut yang baik-baik semua ini insyaallah. Amin. Banyak-banyak membaca Al-Qur'an. Ini sudah puasa hari keberapa? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 5. Sudah 5 hari, berarti bacaan Qur'annya hari ini sudah juz 5. Saya tidak mau menguji. Bapak sudah berapa juz? Enggak. Saya tidak mau menguji. Ibu sudah berapa juz? Enggak. Kita tanamkan dalam hati, hari ini kita sudah juz 5. Amin. Amin. Alah, kalau 5 juz kecil Pak Ustaz. Aku udah 6 juz, juz wokat, juz melon, juz timun. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita khatam Quran Ramadan ini. Kanal Imam Syafi'i, Imam Syafi'i yukhtimul Quran, khatam Al-Quran. Berapa kali Imam Syafi'i khatam Quran di Ramadan? Sittina khatama, 60 kali khatam. Berapa kali? Kita bisa 1 kali, alhamdulillah. Doakan supaya Ustaz Somad bisa khatam Ramadan ini. Walaupun sibuk ceramah, walaupun musafir. Sekarang ke Jambi, habis ke Jambi ke Jakarta, habis ke Jakarta ke Palembang, habis ke Palembang balik ke Riau. Doakan walaupun di pesawat, walaupun di mobil bisa baca Quran. Kadang Al-Quran di handphone sudah dibuka, kami tak bisa bawa Quran. Download Quran digital, buka handphone, cari Quran, download, baca. Begitu dibaca 2 baris, disalahkan juga setan. Mengantuk sedikit setan, padahal setan diikat. Kata setan, aku udah tak menggoda, udah 5 hari aku pensiun udah, kata setan. Ini kadang banyak orang ini, suaminya nakal, suaminya mengganggu pelakor, suaminya selingkuh, yang disalahkan setan. Suami tak sembahyang, salahkan setan. Bini banyak kredit online, disalahkan setan. Pas diruqyah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, tak ada respon. Kalau memang diganggu setan, menjeritlah dia waktu dibacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa hu. Kenapa waktu dibacakan ayat kursi tak ada respon? Kata setan, aku sudah lama tak menggoda orang, karena orang ini sudah lebih parah dari aku, kata setan. Di bulan Ramadan sufidat asyayatin, setan-setan diikat, dibelenggu untuk menyadarkan bahwa yang sebenarnya jahat itu adalah apa pula ustaz. Yang jahat ini kita. Masya Allah, banyaknya duit luar biasa. Inilah duit yang akan menyelamatkan masyarakat singkut dari azab neraka. Iza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Tapi ada yang tetap mengalir. Di antara yang mengalir adalah shodaqatun. Nih, sedekah untuk ambulan ini termasuk sedekah jariah. Sedekah ambulan afdal karena menolong orang sakit. Sedekah ambulan afdal karena menolong orang mati. Sedekah ambulan afdal. Kenapa? Karena saat Nabi ditanya, ayu sedekatu afdal, sedekah apa yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal adalah sedekatun fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan yang sudah bersedekah dilapangkan Allah rezekinya. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Ya Allah, saudara kami yang sudah bersedekah untuk beli ambulan,
lapangkan rezekinya ya Allah. Yang belum bersedekah, apa kata malaikat? Setiap hari dikirim Allah 2 malaikat. Malaikat yang pertama mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Orang yang tak mau bersedekah didoakan malaikat juga. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Makanya yang tak bersedekah, tengok-tengok aja lah nanti. Biasanya memang dari yang kecil-kecil dulu nih, pulang dari sini selop hilang, habis itu lama-lama helm hilang, lama-lama laki hilang. Ustaz janganlah sebut begitu Pak Ustaz, kami takut Pak Ustaz. Aku bukan nyebut, bukan nakut-nakuti, ini cerita aja nih. Insya Allah suami ibu selamat semua insya Allah, amin. Tengoklah Pak, kuat aminnya kan. Begitulah takutnya mereka kehilangan kamu besti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suami yang belum sholat segera sholat. Istri-istri yang belum menutup hijab jilbab, belum pakai menutup kepala, segera menutup. Tapi udah nutup kepala semua Pak Ustaz. Iya di masjid nih, iya. Pulang dari sini mana kita tahu. Kadang kita jumpa di pinggir jalan, macam-macam pernah nampak ibu ini di mana ya? Rupanya jamaah kita. Begitu jumpa di jalan, rambutnya macam sarang tawon. Tapi di Singkut sudah tidak ada. Anak kecil aja berjilbab. Tengok tuh, anak kecil berjilbab. Semua perempuan berjilbab. Ada yang tak berjilbab? Oh, laki-laki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati yang kering dibasahkan dengan solawat. Hati yang kering dibasahkan dengan zikir. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir, hati menjadi tenang. Salawat zikir, tasbih zikir, tahmid zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil ali